Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Engkau telah memelihara sepanjang malam dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru untuk boleh kami jalani kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berbicaralah kepada kami pada hari ini lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Dikatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Saudara, tema kita hari ini ialah pengharapan di tengah keraguan hidup. Saudara, ketika pergumulan hidup, baik sakit penyakit yang berat menimpa kita, ataupun pergumulan masalah ekonomi, kadangkala kita mendapati Allah terasa diam 1000 bahasa. Allah seakan tidak peduli dan tutup mata atas masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, keadaan yang sulit seperti inilah yang dapat membuat iman seseorang menjadi runtuh dan dapat meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, terkadang keraguan ini kita alami di dalam kehidupan ini. Ketika dokter menyatakan kita mengidap sakit yang berat, ketika kita mengalami masalah yang tidak kunjung selesai, ketika hati sedang galau karena beratnya pergumulan kita alami, dan terkadang kita berkata kepada Allah, "Mengapa hal ini terjadi kepada saya? Bukankah Engkau Allah yang maha kuasa? Dengan kuasa-Mu Engkau mampu untuk mencegah hal itu terjadi. Bukankah Engkau adalah Allah yang penuh kasih? Mengapa Engkau izinkan hal itu terjadi?" Saudara, muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, pada saat-saat seperti inilah banyak muncul berbagai perasaan di dalam hati kita. Perasaan kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Perasaan terluka karena Tuhan seakan-akan diam 1000 bahasa, sehingga menimbulkan keraguan terhadap Allah. Saudara, pertanyaannya ialah, di tengah keraguan yang muncul di dalam hati kita terhadap Tuhan, terhadap kuasa dan kasih Allah, apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar keraguan itu sirna? Saudara, hal inilah yang dialami oleh seorang bernama Asaf dalam Mazmur 77. Bagaimana ia pernah mengalami keraguan dan keputusasaan di dalam kehidupannya, di mana dalam ayat 1-11 diceritakan bagaimana Asaf pernah mengalami keraguan-raguan akan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupannya, sehingga ia berseru, "Aku mau berseru-seru dengan suara nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya ia memperdengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku." Saudara, Asaf memang tidak memberitahu kita apa yang sedang dialaminya waktu itu. Mungkin saja ia menderita karena kehilangan yang menyedihkan dalam hidupnya, atau suatu penyakit yang parah, atau pemberontakan putra-putrinya, ataupun masalah ekonomi. Kita tidak tahu sumber penderitaannya, tetapi yang kita tahu ialah perasaannya sedang kacau. Ia telah berseru kepada Allah, ia telah berdoa kepada Allah, namun baginya Allah diam 1000 bahasa, tidak menjawab dan tidak memperdulikannya. Sehingga pemazmur tiba pada ambang ketidakpercayaan dan menyimpulkan Allah sudah berubah dan meninggalkan dirinya. Saudara, pemazmur mengatasi keraguan tersebut dengan berkata,
Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudara, perhatikan bahwa pemazmur memulai dengan mengatakan aku hendak. Dua kata ini menunjukkan kepada kita bahwa ia mengambil keputusan untuk bertindak. Ia telah memilih untuk berhenti menjadi korban perasaannya. Sekarang ia melibatkan pikiran dan kehendaknya. Hidupnya tidak mau dikendalikan lagi oleh hatinya, melainkan oleh pikirannya. Pada saat inilah pemazmur berhenti, memusatkan perhatiannya hanya pada diri dan keadaannya, dan mulai berfokus kepada Allah. Artinya ada cara pandang yang berbeda yang dimiliki oleh pemazmur pada waktu itu. Saudara, pemazmur mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Pemazmur mengajak kita pula untuk mengingat dan merenungkan kembali apa yang Allah sudah kerjakan dalam sejarah bangsa Israel dari masa perbudakan di Mesir sampai pada masa pemerintahan Raja Daud. Ia merenungkan kembali keajaiban, mukjizat, kasih Allah yang menolong bangsanya, juga menolong akan dirinya. Saudara, dengan melakukan mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita dapat memahami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu sebagai bagian yang wajar yang dapat dialami oleh siapapun. Namun, di dalam semua itu, Allah tidak meninggalkan kita, bukan? Sehingga kita didorong untuk menyerahkan dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam pengalaman atau keadaan yang paling buruk sekalipun. Saudara, pemazmur telah menunjukkan kepada kita manfaat dari sikap mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu. Sehingga hasilnya pemazmur berkata, ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara, inilah rahasia kita untuk mengatasi keraguan hidup yang kita alami, itu dengan mengingat pertolongan dan kasih Allah yang pernah kita alami. Kalau Tuhan dulu pernah menolong kita, maka sekarang pun Allah pasti akan bekerja menolong kita. Karena apa? Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah saudara yang memperkuat iman kita. Karena itu, tetaplah berharap, beriman kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya dan kuasa-Nya. Dia pasti akan menolong dan membuka jalan bagi saudara dan saya. Mari saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, tetaplah berharap, percaya kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Di tengah pergumulan, kesulitan yang sedang kami alami, kami butuh Tuhan pertolongan-Mu. Seringkali kami takut, seringkali kami ragu, kami cemas. Oh Tuhan, tolonglah kami. Biar firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan iman kami kembali, bahwa kami punya Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Nya. Tuhan, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, biar Engkau menolong dan menyertai kami. Tuhan, kami sedang sakit kanker payudara. Tuhan juga tolong kami. Engkau yang memberikan kami lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dan kesembuhan daripada Engkau. Berikan kami kesabaran menjalani sakit penyakit ini. Tuhan, kami sedang sakit pengapuran, tangan kami sakit Tuhan. Engkau juga tolong kami, berikan kesembuhan buat kami, pemulihan buat kami. Tuhan Yesus, tolonglah. Kami sedang sakit ya Tuhan, kanker kulit. Tuhan juga tolong kami. Engkau yang menjamah Tuhan, memberikan kesembuhan buat kami, memberikan kami kekuatan, iman yang teguh menjalani sakit penyakit ini. Tuhan tolong. Oh Tuhan, kami juga dalam keluarga kami merindukan akan seorang anak hadir ya Tuhan di keluarga kami. Tuhan, berkatilah rahim daripada istri kami.
Biarlah Tuhan kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan berkat-Mu, di mana seorang anak bisa lahir di dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan tolong, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami sedang sakit Tuhan, akan demam, batuk dan bersin. Tuhan juga tolong kami, biar Engkau boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan mungkin bergumul Tuhan dengan masalah keuangan. Oh Tuhan, tolong Engkau juga membuka jalan buat kami, mencukupkan segala kebutuhan yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, dan kami bawa hidup kami hanya kepadamu. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.